bisa bayangkan bahwa selama 6 bulan Ahasiweros ini melakukan pesta. Dan ayat yang keempat sungguh jelas. Tujuan dari pesta itu adalah memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, dan keindahan dan kebesaran dari kuasanya yang begitu semarak. Jelas sekali tujuan dari Ahasiweros pada waktu menggelar pesta itu adalah supaya dia bisa pamerkan kekuatannya. Dikatakan di ayat ke-6 ini katil itu dipan. Ya, katil itu dipan. Itu terbuat dari emas dan perak, ditempatkan di atas lantai. Lantainya itu dari pualam, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya kalau mau bayangkan atau imajinasikan hari ini, maka pada waktu Ahasiweros itu bikin pesta, maka di ruang pestanya itu seperti ini. Maka di ruang ini kursinya bukan kursi yang seperti ini, tapi kursi-kursinya itu dari emas. Makanya tak heran dia butuh 6 bulan untuk mengadakan pesta. Untuk pamer kekayaannya butuh 6 bulan. Untuk orang itu bisa betul-betul melihat betapa hebatnya, betapa kayanya, betapa kuasanya Ahasiweros. Namun, Adolos dikatakan begini, tetapi Ratu Wastu menolak untuk menghadap menurut titah raja. Ini menarik sekali. Ada satu peristiwa ketika Ahasiweros sudah memamerkan semua pestanya sepanjang 6 bulan itu, lalu dia punya keputusan, aku masih punya satu yang akan aku pamerkan, yaitu perempuan tercantik di negaraku. Perempuan yang paling elok rupanya di negaraku, yang bisa aku miliki, yang menjadi istriku, yaitu Ratu Wasti. Dia punya andalan terakhir yang mau dia pamerkan. Tapi pada waktu dia ingin memamerkannya, seorang yang begitu berkuasa, yang mampu memiliki segala sesuatu, yang bisa, yang dia mau, dia bisa dapatkan. Tapi ayat ini, ayat 12 ini katakan, apa dikatakan di situ? Ratu Wasti yang dia pikir akan melakukan apa saja perintahnya, dikatakan dengan jelas Ratu Wasti menolak undangan dari sang raja. Dia bisa dapatkan semuanya dan minta maaf, mungkin dia bisa dapatkan tubuh dari Ratu Wasti, tapi Ahasiweros tidak pernah bisa mendapatkan hati dari Ratu Wasti. Hati Wasti tidak pernah dia dapatkan. Dan itu membuat dia marah. Dan itu membuat dia geram, Bapak Ibu saudara sekalian. Apa akhir pesta dari sang raja? Apakah pesta sang raja itu berakhir dengan happy ending? Saya pikir tidak. Akhir pesta dari sang raja itu berakhir dengan raja itu penuh dengan kemarahan di hatinya. Bahkan saya pikir dia malu sekali, betul ya? Ratu yang dia undang, istri yang dia panggil tidak mau datang. Semua kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki seseorang tidak menjamin hidupnya itu menemukan kebahagiaan yang dia impikan. Ada bagian-bagian dalam kehidupan orang-orang yang sepertinya dia punya segala sesuatu, sebenarnya tetap ada hal yang dia tidak bisa miliki sepenuhnya. Tidak bisa sepenuhnya. Dan acap kali kita mengejar sesuatu sampai dapat, namun justru kita kehilangan mereka yang penting dalam hidup kita. Itulah yang dialami Ahasiweros. Dia punya segalanya, dia kembangkan kerajaannya, dia kembangkan dirinya, dia perjuangkan segala sesuatu. Dia menjadi salah satu raja yang dicatat, menjadi salah satu raja yang berhasil, yang hebat. Kalau dalam sejarah itu dia dikenal menjadi Raja Xerxes, itu terkenal sekali Ahasiweros ini. Sepertinya dia memiliki segala sesuatu, tetapi ada satu yang dia tidak pernah miliki, yaitu hati dari istrinya sendiri. Mungkin pada waktu dia membangun karirnya sebagai raja, pada waktu dia menjadi seorang raja yang masih muda, dia melakukan peperangan sana sini, dia mengembangkan kerajaannya dengan begitu hebat. Dia membangun karir rajanya itu, tapi tanpa sadar dia mengorbankan orang yang penting dalam hidupnya. Dia tidak pernah punya waktu memikirkan orang yang paling dekat dengan dirinya, yaitu Ratu Wasti. Bahkan dia perlakukan ratu itu mungkin sebagai sesuatu yang ya dianggap sepele dan hanya sebagai sampingan dalam hidupnya. Dia mendapatkan segala sesuatu, tapi dia kehilangan orang yang dekat dengan dia. Dan bahkan dia tidak bisa terima kenyataan itu. Dia marah. Dan kalau kita perhatikan, singkat ceritanya Ratu Wasti itu ditendang keluar, bahkan dipensiun jadi ratu.
Memang dia punya kuasa untuk pensiun atau memutuskan gelar ratu dari Ratu Wasti itu. Memang dia punya kuasa itu. Tapi ini pelajaran berharga. Bahkan seorang raja sekalipun yang hebat seperti Ahasiweros, dia tidak bisa memenangkan hati dari seorang ratunya, seorang perempuan yang namanya Wasti. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati. Dalam hidup ini ada banyak yang kita kejar, ada banyak yang kita usahakan. Tetapi seringkali justru itu harganya sangat mahal kita bayar. Yaitu kita kehilangan kedekatan dengan orang-orang penting yang ada di sekitar kita. Saya selalu mengingatkan anak-anak muda pada waktu mereka sedang mengejar karir mereka, jangan sampai nanti pada waktu mereka ada di puncak seperti Ahasiweros seperti ini, mereka baru kaget, wow, ada banyak yang hilang dari hidupku. Mungkin ada di antara Anda yang sedang mengalami hubungan yang rusak seperti ini, gara-gara kita pernah melakukan kesalahan yang sama seperti yang Ahasiweros lakukan. Saya percaya, masih ada kesempatan kedua buat kita. Kita masih bisa berdoa kepada Tuhan untuk minta pemulihan hubungan yang rusak, yang dulu sudah kita jadikan korban karena pengejaran dalam hidup ini. Takut kalau hari datang Anda katakan, Pak Betuel, Ahasiweros itu seperti aku. Pada masa mudaku, aku mengejar banyak hal, sampai aku mengorbankan orang-orang di dekatku, istriku, pasangan hidupku, atau bahkan mungkin minta maaf, ada Anda, ibu-ibu yang pada waktu masih muda, Anda juga hidup dalam dunia berkarir. Dan karena karir itu Anda mengorbankan anak-anak Anda, bahkan mengorbankan suami Anda. Sehingga hari ini Anda mengalami relasi yang rusak. Bukankah Yesus datang ke dunia itu untuk memulihkan relasi yang rusak antara kita dengan Bapa di surga? Dan sampai hari ini, Dia masih bekerja untuk urusan yang sama, yaitu memulihkan relasi-relasi yang rusak. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Saya percaya pemulihan relasi itu akan dikerjakannya. Amin. Amin.